Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Apriansyah, NIM saya 251 mata kuliah Kewarganegaraan, dosen pembimbing Pak Subelo. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari reformasi. Reformasi adalah suatu proses perubahan besar yang dilakukan secara terencana maupun spontan untuk memperbaiki kondisi politik, hukum, ekonomi, dan kehidupan sosial dalam suatu negara. Reformasi muncul ketika sistem yang berjalan dianggap tidak adil, tidak efektif, atau tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan tatanan baru yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam konteks Indonesia, reformasi merujuk pada perubahan besar setelah tahun 1998 yang menekankan pembatasan kekuasaan, penegak hukum, kebebasan berpendapat, perlindungan hak asasi manusia, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Reformasi bukan hanya pergantian pemimpin, tetapi perubahan sistem agar negara berjalan lebih baik dan lebih terbuka. Selanjutnya, ciri-ciri reformasi. Yang pertama, adanya tuntutan perubahan dari masyarakat terhadap sistem yang dianggap tidak adil dan tidak demokratis. Yang kedua, pembatasan kekuasaan yang sebelumnya terpusat menjadi lebih terbuka dan akuntabel. Yang ketiga, meningkatnya kebebasan berpendapat, berserikat, dan berorganisasi. Yang keempat, pelaksanaan pemilu yang lebih jujur, adil, dan kompetitif. Yang kelima, penguatan supremasi hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Yang keenam, pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan proses pengambilan keputusan Republik. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh-contoh reformasi. Yang pertama, demonstrasi mahasiswa tahun 1998 yang menuntut perubahan sistem pemerintahan. Yang kedua, pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode. Yang ketiga, media bebas mengkritik pemerintah tanpa sensor ketat. Yang keempat, pemilu 1999 yang berlangsung lebih demokratis. Yang kelima, pembentukan komisi yudisial untuk menjaga integritas peradilan. Yang keenam, berdirinya KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. Yang ketujuh, munculnya LSM seperti ICW yang mengawasi kinerja pemerintah. Dan selanjutnya adalah hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah serangkaian hak dasar yang melekat pada setiap manusia hanya karena ia adalah manusia. Hak ini tidak bisa dicabut, tidak dapat dipindahkan, dan harus dihormati oleh siapapun. HAM mencakup kebebasan perlindungan serta jaminan hidup yang layak agar setiap orang dapat berkembang, merasa aman, dan diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Hak-hak ini diakui secara universal dan menjadi dasar penghormatan martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya adalah saya akan memberikan ciri-ciri HAM atau hak asasi manusia. Yang pertama adalah universal, berlaku untuk semua manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Yang kedua, hakiki, melekat pada setiap manusia sejak lahir dan bukan pemberian dari negara atau pihak manapun. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, tidak bisa atau dihilangkan atau dicabut, meskipun dapat dibatasi dalam kondisi tertentu untuk kepentingan umum. Yang keempat, tidak dapat dibagi atau invisible. Semua hak memiliki kedudukan yang sama, penting baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Nomor 5, saling bergantung dan terkait. Pemenuhan satu hak seringkali mempengaruhi hak lainnya, misalnya hak pendidikan berkaitan dengan hak berkembang. Nomor 6, dilindungi oleh hukum. HAM dijamin dan dilindungi melalui aturan nasional maupun internasional. Yang terakhir, saya akan memberikan contoh dari HAM, hak asasi manusia. Yang pertama, hak untuk hidup. Setiap orang berhak atas kehidupan yang aman dan bebas dari ancaman. Yang kedua, hak kebebasan berpendapat. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga adalah hak memperoleh pendidikan. Semua warga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang keempat,
hak memperoleh perlindungan hukum. Setiap orang berhak memperlakukan adil dan dilindungi oleh hukum. Yang kelima, hak kebebasan beragama. Setiap orang bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Yang keenam, hak atas kesehatan. Setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan yang layak. Yang ketujuh, hak bekerja dan mendapat upah layak. Setiap orang berhak memilih pekerjaan dan menerima upah yang sesuai. Yang terakhir, nomor 8, hak atas rasa aman, termasuk bebas dari penyiksaan, kekerasan, atau perlakuan tidak manusiawi. Sekian dari saya. Bila ada kata atau hal yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.